جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami'al Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah waballahi wa rasulih, ya, kajian kita tentang akidah ini buku aslinya, ya, dari Al-Azhar Mesir. Ini sengaja saya ambil biar nanti kalau mau nyari-nyari gampang, ya. Judul aslinya Taisir Syarah Jauharatit Tauhid, mempermudah permata ilmu tauhid, yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ya, yang wafat 1277 Hijriah. Kemudian dijadikan sebagai buku paket atau buku pegangan bagi siswa yang belajar di Al-Azhar Mesir. Ini saya ambil cetakan yang 2020-2021. Lalu di kitab ini dikatakan bahwa ketika kita belajar Islam, para ulama mencoba, ya, menjelaskan dulu tentang panduan ilmiahnya atau kerangka dasarnya. Ibaratnya saya beli tanah nih, biar tanah saya aman, tanah saya nggak kurang, ya, jangan sampai saya beli 100 meter, begitu saya ukur cuma 90 misalnya, berarti kan kurang. Atau saya beli 100, pas saya ukur 120, berarti separuh nyolong, ya kan? Maka biar nggak begitu, maka dibuatlah yang namanya panduan ilmiah, ada 10 kerangkanya, ya. Nah, dalam kajian Islam, dalam ilmu apapun, maka diminta 10 ini sebenarnya. Mulai dari definisinya, objek kajiannya, manfaatnya ada nggak, keistimewaannya apa, perbandingan dan hubungan dengan ilmu yang lain bagaimana, perintis ilmu ini siapa, sebutan resmi ilmu ini apa, kemudian sumbernya dari mana, dan hukum mempelajarinya apa. Nah, itu ibaratnya tadi kita memang beli tanah, jelas tanahnya, ya, yang dibeli 100, ya, begitu diukur ya 100, jelas siapa kanan kiri depan belakangnya. Jangan sampai, ya, kanan kiri depan belakang kali semua, itu kita di tengah kali belinya, ya kan? Nah, inilah untuk menjelaskannya, gitu ya. Ada 10 poin, ya. Harusnya kita belajar ilmu apapun dalam Islam, 10 ini diterangkan di awal, gitu ya. Kita masuk ke poin pertama, definisinya. Karena kita belajar akidah, ya, atau belajar tauhid, maka kita harus tahu apa definisinya. Dikatakan di sini pengertian dari tauhid. Pertama, menurut bahasa Arab adalah al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Ilmu tentang sesuatu itu satu, yang berasal dari kata wahid, berasal dari kata ahad. Ya, kata tauhid berasal dari kata wahid dan juga dari ahad. Kenapa ini penting? Biar kita tahu bahwa dua-duanya ada di Quran. Bicara wahid ada Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu
wahid. Gitu ya. Ini juga kita baca dalam zikir la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini yang pertama. Dari tauhid, dari kata-kata wahid, kita ambil bahasa Indonesia aja ya. Ini dari surat Al-Baqarah ayat 163. Ya, wa ilahukum ilahun wahidun. Ini Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi kata-kata wahid artinya esa. Lalu kata-kata ahad, wah kita lebih hafal lagi nih. Karena ada di surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun. Kita sukunkan jadi ahad. Ya kan? Tinggal nanti pertanyaannya bedanya apa wahid dengan ahad? Kan sama-sama esa. Ayo, ada yang tahu bedanya apa? Yang tahu bedanya boleh pulang duluan. Nih, ya saya kan guru SD 2 tahun jadi tahu ya. Kalau udah begitu semangat banget tuh bocah tuh. Saya pak. Ya mau benar mau salah belakangan. Yang penting jawab, pulang. Iya. Ya, lihat wahid artinya esa. Ahad artinya esa. Terus bedanya apa? Nggak mungkin di Quran itu semuanya sama. Maka nanti ulama tauhid, ulama akidah mengatakan wahid ya la yata'addadu. Ya. Wahid artinya satu yang tidak berbilang. Maksudnya bukan 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau ada kata-kata wahid, maksudnya bukan 2, bukan 3, bukan 4 dan seterusnya. Itu wahidun. Tapi kalau ada kata ahadun, ya, artinya adalah la yatajazza'u. Satu yang tidak terbagi. Ya, bukan setengah, bukan seperempat gitu. Itu bedanya. Ya, jadi ketika Allah mengatakan tadi wa ilahukum ilahun wahidun, Allah itu ya cuma satu, bukan 2, bukan 3 dan seterusnya. Dan kita mengatakan kul huwallahu ahadun, maksudnya Allah ya betul-betul satu, enggak terbagi-bagi. Kalau kita kan satu terbagi-bagi nih. Kita satu, tapi ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya, itu terbagi-bagi. Itu bicara ahadun. Ya. Jadi Allah itu betul-betul tadi ya, ahadun tidak terbagi, tidak terdiri atas, nah gitu. Kalau kita kan satu terdiri atas, ya, ada kulitnya, ada dagingnya, ada tulangnya, itu kita. Tapi kalau bicara Allah, enggak. Maka disebut ahadun, tidak terbagi. Itu ya bedanya antara wahidun dengan ahadun. Menurut syariat, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Koma, belum titik. Ya, ifradul ma'bud bil ibadah ma'atiqadi wahdaniyatihi, meyakini tanpa ragu tentang keesaan Allah dalam wujud, sifat dan perbuatannya. Ya, atau dalam zat, sifat dan perbuatannya. Sehingga falaisa hunaka dzatun tusybih wala sifatun tusybih sifatih wala fi'lun yusybih af'alah. Tidak ada wujud, tidak ada sifat dan tidak ada perbuatan makhluk yang serupa dengan wujud, sifat, dan perbuatan Allah. Karena kalau Tuhan sama dengan ciptaannya, ya Tuhan jadi ciptaan. Nanti sama kayak tetangga sebelah. Ya kan? Dia menciptakan, dia juga ciptaan. Lahir dari mana? Lahir dari Bunda Maria. Yang melahirkan siapa? Yang melahirkan ciptaan, namanya Bunda Maria. Yang dilahirkan Tuhannya. Isa, kan bingung kita. Masa
Ya, ciptaan melahirkan pencipta. Nggak mungkin. Makanya bicara pencipta dan ciptaan pasti beda. Nanti di Quran ditegaskan di surat 42. Ya, apa bunyi ayatnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Gitu ya. Nih. Nanti kalau bicara ayatnya, ini ada kata-kata laisa kamitslihi syai'un. Ini yang menegaskan bedanya antara pencipta dengan ciptaan. Ya, kita ambil terjemahnya aja. 42 ayat 13. Ya, kita ambil ujungnya nih. Nih. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini nanti sebagai penegas bahwa ya tidak mungkin pencipta sama dengan ciptaan. Untungnya cuma Islam yang penciptanya nggak ada fotonya, ya nggak ada videonya. Yang lain semua ada kan, ada patungnya, ada gambarnya. Dalam Islam nggak ada pencipta. Jangankan pencipta, Nabi kita aja nggak boleh digambar. Seandainya ada, sekarang jadi pusat pelecehan, kan udah ada AI itu, ya kan? Lihat gimana pejabat, bahkan presiden aja bisa dimodel. Padahal cuma foto doang, masukin AI jadi ketawa, jadi nangis, jadi joget. Coba seandainya Tuhan Nabi begitu, waduh, bisa kayak apa? Ya, makanya jelas ketika bicara Tuhan bagaimana, udah laisa kamitslihi syai'un. Ya, 42 ayat 13, enggak boleh menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Ya. Sehingga dikatakan dengan kata lain menetapkan wujud Allah yang tidak serupa dengan wujud makhluk. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Makanya membedakannya nanti bicara sifat ada kata mahanya. Manusia pengasih, Allah maha pengasih, beda. Ada manusia yang penyayang, Allah maha penyayang, biar beda. Dan seterusnya. Dan berikutnya, menurut istilah tauhid itu adalah ilmu untuk memberikan kemampuan dalam menetapkan keyakinan-keyakinan agama yang diambil dari dalil-dalil yang meyakinkan. Kita jangan cuma yakin, ya. Kita yakin dengan Islam, tapi yakinnya punya dalil. Ya, tadi kenapa Tuhan itu nggak boleh sama dengan makhluk? Tadi ayatnya laisa kamitslihi syai'un. Kenapa Tuhan itu cuma satu, nggak boleh lebih? Tadi wa ilahukum ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Kenapa Tuhan nggak bisa dibagi? Qul huwallahu ahadun. Gitu ya, jelas ada dalil-dalil yang meyakinkan, bukan cuma sekedar yakin, tapi ada dalilnya. Gitu ya, atau dikatakan ilmu yang membahas tentang wujud sifat ya Allah, wujud sifat Rasul, serta membahas tentang rukun iman yang lainnya disebutnya mumkinat dan sam'iyat. Maksudnya bukan membahas wujud Allah seperti apa hakikatnya, karena bang gak ada yang tahu. Ya. Dan mustahil bagi siapapun untuk tahu wujud Allah. Karena hanya Allah saja yang mengetahui tentang wujudnya. Ya, tapi maksudnya mengetahui kesempurnaan Allah melalui sifat-sifatnya. Ya. Jadi nanti jangan seperti pembahasan di filsafat yang memaksakan wujud Allah kayak apa, nggak mungkin. Karena semua ahli filsafat pun sepakat wujud Allah tidak terindra. Tapi kita yakin bahwa Allah maha sempurna, baik wujudnya termasuk sifat-sifatnya. Ya, kita juga sama. Kita nggak kenal orang atau kita pernah kenal cuma lupa. Maka teman kita yang ingin menjelaskan itu akan menjelaskan dengan sifatnya. Itu loh teman sebangku kita dulu sekelas loh, kelas 1, duduknya pas depan guru misalnya. Itu kita menjelaskan lewat sifat-sifatnya, karena kita
tidak bisa membawa wujudnya. Misalnya reunian nih, teman kita nggak datang. Yang mana ya? Reunian teman SD, bayangkan berapa puluh tahun tuh. Yang mana sih? Itu yang kalau duduk depan guru, yang mana ya? Yang maaf, yang pernah buang air di celana. Oh iya, beri tangan. Oh iya, ingat tuh. Iya, kalau kelas 1 begitu kan? Iya. Makanya saya dulu nyerah ngajar SD itu karena itu. Ya, asal kelas 1 ampun. Tenang-tenang kita ngajar, ada yang buang air. Mending buang air kecil, buang air besar coba. Iya. Bener, bocah apa lagi? Ya, kita bilang bener. Ya, ada yang nyium lagi, diciumin terus. Bener Pak, bau Pak. Ya Allah, bocah. Akhirnya kan geger tuh kelas ya. Iya. Nah, jadi karena kita nggak tahu, maka kita bisa menjelaskan tentang Allah melalui sifat-sifatnya. Karena wujudnya nggak ada yang tahu. Sama ketika kita menjelaskan tentang teman kita yang kebetulan nggak datang, kita jelaskan dengan sifatnya. Itu loh yang rambutnya nggak bisa disisir misalnya. Nggak bisa disisir, orang nggak ada rambutnya, gimana mau nyisir? Ya kan? Itu loh yang begini loh, kan? Yang hidungnya mancung, yang apa? Nah, itu kan menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Ya, juga menjelaskan kesempurnaan Allah melalui perbuatan-perbuatan dan juga sifat jaiznya. Sehingga kita tahu bahwa tidak mungkin adanya kekurangan dan kecacatan bagi Sang Pencipta. Gitu. Ya, jadi nanti cuma 2 aja sebenarnya. Ya. Nah, nanti dua kata ini diwakili oleh 2 kalimat yang sering kita baca. Ya. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, ya, atau segala puji bagi Allah, itu maksudnya apa? Menjelaskan kemahasempurnaan Allah. Ya. Dan ketika kita mengatakan subhanallah atau maha suci Allah, ini berarti menjelaskan apa? Ya, sebaliknya tadi menjelaskan ya ketidakmungkinan adanya kekurangan dan kecacatan pada Allah. Maha suci Allah dari semua kekurangan dan kecacatan. Karena itulah nanti ketika ditanya apa ayat terbaik dalam Quran, ayat kursi. Karena di sana menjelaskan keduanya. Ya, kesempurnaan Allah, Allah itu esa. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sempurnanya. Al hayyu maha, ya, maha hidup. Al qayyum maha mandiri. Lalu juga dilanjutkan tidak adanya kekurangan. La ta'khudhuhu sinatun. Allah nggak ngantuk. Wala naum. Allah juga nggak tidur. Karena kalau Tuhan ngantuk tidur bahaya. Kita ya bawa mobil aja ngantuk tidur bahaya. Padahal cuma sebentar doang kan. Sebentar mulai udah. Iya, udah di depan kita ada bis, ada truk, bahaya. Apalagi Tuhan, hancur alam semesta. Tapi kalau ngaji nggak apa-apa. Ya, ngaji nggak apa-apa. Justru kalau ngaji ngantuk, oh bener nih berarti ngajinya beneran ini khusyuk. Khusyuk. Iya. Ya, saking khusyuknya sampai tawaf gitu ya, gitu kan. Ya, jadi dengan 2 tadi, karena itulah nanti zikir yang subhanallah, alhamdulillah itu menjelaskan semuanya. Ya, nanti kalau kita nanti mendalami tafsir luar biasa bagaimana alhamdulillah menjelaskan kemahasempurnaan Allah dan subhanallah menjelaskan tidak mungkin adanya kekurangan dan kecacatan pada pencipta kita. Ya, itu bicara tentang definisi ya. Ada pertanyaan silahkan sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak kita masuk poin kedua. Ya. Sekarang objeknya. Tauhid itu belajar apa sih? Ngaji tauhid itu tadi belajar ya tentang keimanan. Sehingga nanti imannya bisa tanpa ragu. Ya.
Karena beda antara iman dengan amal soleh. Kalau iman wajib yakin. Kalau amal soleh boleh, agak kurang yakin boleh. Ya, karena nanti juga kajiannya beda. Nanti kalau kita masuk ke usul fikih misalnya atau ilmu mantik, nanti ada yang namanya 5 poin tentang yakin atau tidak yakin. Ada yang namanya ilmu nomor 1. Ini artinya yakin 100%. Ya. Nah, inilah yang jadi kajian tauhid atau kajian akidah. Harus 100%. Tuhan ada berapa? Saya yakin 1. Yakinnya ya 99%, nggak bisa. Masih kafir. Ya. Masih bermasalah. Saya yakin Tuhan 100%. Saya 90%, Tuhan 1, 10% masih 2 kayaknya deh. Nggak bisa. Ya, kalau bicara tentang tauhid, dia fokusnya harus yakin 100%. Baru kedua nanti bicaranya dzon istilahnya. Ya. Dzon ini artinya dugaan kuat. Antara 51 sampai 99%. Ya, ini bisa ada di amal soleh atau kajian kita ilmu fikih. Ilmu fikih nggak apa-apa, nggak masuk yakin. Misalnya saya setiap ke Masjid Al-Muhajirin wudu dulu di rumah, dengar azan, wudu di rumah, berangkat ke masjid terus sholat maghrib. Suatu hari saya sampai sini lupa, tadi saya diwudu apa belum ya? Ragu, tapi ragunya Pak masih yang dzon ini yang nomor 2. Saya biasa kok sebelum ke masjid wudu di rumah, udah anggap aja udah wudu, boleh. Kenapa? Karena bicaranya amal soleh, bicara fikih. Dugaan kuat saya udah wudu walaupun lupa. Kenapa? Tangan saya masih basah nih, rambut saya juga masih basah. Dugaan kuat walaupun saya nggak tahu gitu. Iya apa enggak? Tapi dugaan kuat masih oke. Tapi kalau di sini udah nggak boleh nih, nomor 3 namanya syak. Syak itu masih 50-50, 50%. Yakin apa enggak ya? Ya, nanti ini misalnya kita ketika sholatnya lupa, sholat maghrib di rumah. Begitu kita udah berdiri di rakaat keberapa gitu. Ini 2 apa 3 ya? Syak 50%, nggak tahu. Dibilang 2 kayaknya 2, dibilang 3 kayaknya 3. Kalau masih dzon, dugaan kuatnya 2. Kenapa? Saya tadi baca Fatihahnya plus baca surat. Ya udah, ambil yang dzon yang kuat. Tapi kalau di sini di syak, ragu-ragu, nggak ingat sama sekali antara 2 dan 3. Maka kata Nabi, ambil yang paling sedikit. Gitu. Idza syakka, kalau kalian ragunya di 50 syak. Ya, baru nanti yang berikutnya waham. Ini di bawah ya, antara 49 sampai 1%. Ini nggak dipakai karena lebih rendah. Ya. Yang terakhir batil. Ada yang mengatakan jahil. Ini 0%. Apalagi nggak usah dipakai. Ya, maka yang diambil 1 dan 2. Tapi kalau 1 bicara akidah, bicara tauhid nggak boleh nomor 2. Makanya dikejar terus dalilnya sampai yakin. Ya, tapi kalau bicara amal soleh masih boleh nomor 2. Makanya bicara amal soleh biasanya terjadi perbedaan pendapat. Subuh kunut apa kagak? Iya, sebagian yang bilang kunut lebih kuat ya kunut, yang bilang nggak kunut lebih kuat ya nggak kunut, karena dua-duanya masih dzon. Kata yang kunut, saya meyakini kunut itu lebih dari 50%, makanya kunut. Yang nggak kunut, justru dalil yang nggak kunut itu di atas 50% kekuatannya. Ya, jarang ada di tauhid, banyaknya di fikih. Makanya nggak usah kaget kalau ngaji fikih beda terus. Ya, tapi bedanya tetap dalam cabang, bukan dalam
Dalam dasar semua sama, semua sepakat, rukun Islam 5, rukun iman 6, sepakat. Ya, coba nanti baru cabang-cabangnya, usolinya di ucapan apa kagak, pakai usoli apa enggak, nah itu baru beda. Ya, nanti nunjuknya gimana? Nunjuknya apa? Sekali, apa gerak-gerak, gerak-geraknya kanan kiri, apa atas bawah atau muter. Iya, yang sekali dari awal, apa di tengah, apa di mana, itu beda-beda. Tapi semua sepakat bahwa nunjuk itu dalam sholat hukumnya sunnah, nggak nunjuk pun sah, jadi nggak usah diributin. Ya, nggak nunjuk juga sah. Ya, sholat ngelamun kan udah. Begitu assalamualaikum baru kaget, assalamualaikum, saya kagak nunjuk nih. Yang apa-apa sah, karena nunjuk dalam sholat itu ya dalam tahiyat hukumnya sunnah ditinggalkan nggak dosa. Coba baru nanti bicara lintas mazhab beda-beda. Kalau pakai Hanafi nunjuknya pasti asyhadu, Imam Malik nunjuknya dari awal lalu kanan kiri geraknya, Imam Syafi'i nunjuknya pasti illallah kecuali Allah, Imam Hambali nunjuknya ketika ada lafaz Allah baru nunjuk. Beda-beda. Ya, terus ya nggak masalah. Karena itu bicara masalah cabang dan bukan hal yang wajib. Gitu ya. Tapi kalau sudah syak, waham apalagi batil ya jangan. Makanya kenapa kita butuh dalil? Biar dalil kita membuat kita jadi minimal dzon, ini dugaan kuat, syukur-syukur bisa yakin 100%. Nah, yakin inilah baru nanti namanya disebut dengan ijma. Ya, atau kesepakatan seluruh ulama. Ulama sepakat, maka disebutnya yakin. Sedangkan yang dugaan kuat ini di sini khilaf. Itu ya. Ulama beda pendapat, maka maksudnya dzon dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ketika bicara iman ya kita jangan sampai masuk poin kedua, harus di poin pertama. Makanya kita kejar dalilnya, kita tanya terus ya, kalau perlu sampai gurunya pusing nggak apa-apa, apalagi guru sampai kapok, jangan dimaju kenapa nanya melulu, ya biar nggak masalah ya. Kenapa? Karena kita mau sampai poin pertama biar saya yakin 100%, karena bicaranya akidah, bicaranya tauhid, bukan bicara amal soleh. Itu bedanya ya. Ada pertanyaan silahkan. Oke, lanjut. Nah, yang dibahas adalah ini sifat-sifat wajib bagi Allah. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa kita nggak akan mengenal Allah, nggak mungkin mengenal Allah melalui wujudnya. Maka mengenalnya lewat sifatnya. Nanti ada yang wajib, yang menjelaskan tentang keagungan dan kesempurnaan Allah, dan ini jelas tanpa batas. Ya. Gitu ya. Jangan sampai nanti ada pemahaman kok cuma 20, emang dibatasin? Enggak. Sifat Allah tanpa batas. Yang menjelaskan ini sifat 20, ini sifat-sifat esensial, sifat-sifat mendasar yang memang banyak diperdebatkan, karena itulah dijelaskan secara mendetail. Kalau tadi di ayat kursi Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur, nggak ada dalam sifat 20. Kenapa? Orang udah yakin, nggak usah dibahas ya, karena orang juga pasti paham. Jangankan bicara Tuhan, bicara kita aja bawa mobil nggak boleh ngantuk, apalagi tidur. Apalagi Tuhan yang ngatur sebesar alam ini, kalau ngantuk tidur bahaya ya kan. Iya, kita coba di jalan tol kecepatan tinggi, waduh, apa istilahnya slip apa itu ya, yang tidur hanya sekian detik itu udah bahaya ya. Nah, maka ketika nanti ada yang mengatakan sifat 20 dan seterusnya, itu bukan membatasi ya, sifat Allah tanpa batas. Ini yang dibahas hanya sifat-sifat yang esensial, yang memang terjadi perdebatan. Makanya dibahas mana dalilnya, ayatnya, hadisnya, penjelasan ulamanya, bahkan termasuk dalil aklinya, dalil akalnya. Juga ada sifat mustahil bagi Allah, sama semua sifat yang tidak layak
semua sifat yang tadi berarti kekurangan dan kecacatan bagi Allah, maka disebut mustahil. Ya. Dan mustahil ini lawan dari sifat wajib. Nah, ketika wajib ini bukan wajib dalam ilmu fikih. Ya, jangan salah paham. Sifat wajib bagi Allah ya, bukan wajib dalam ilmu fikih. Karena dalam ilmu fikih wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Tapi wajib di sini wajib dalam dalil akal ya, atau bahasa kitanya ilmu mantik ya, pakai i ya, bukan pakai e, bukan ilmu mantek, bukan ya. Kalau mantek kita bawa palu, bawa paku, mantik ya. Nanti dalam ilmu mantik itu apa? Al-qawaid ya. Apa ilmu mantik? Ilmu tentang kaidah-kaidah atau rumus-rumus umum untuk menata atau untuk berpikir benar. Itu aja. Ya, mantik itu ilmu untuk berpikir benar. Kalau misalnya grammar, ilmu bahasa Inggris untuk berbicara atau menulis bahasa Inggris dengan benar. Tapi kalau mantik, berpikirnya biar benar, biar nggak salah. Karena ada orang nanti banyak debat, ya, bahkan bisa jadi ya lawannya belum selesai ngomong, jadi cut sama dia. Ternyata berpikirnya salah, berarti dia nggak pernah belajar mantik. Ya. Nah, itu tadi bicara mustahil, ya, menjelaskan ya, tadi ya, yang wajib artinya dalam ilmu mantik ya, wajib itu yang pasti adanya menurut akal dan tidak mungkin tidak ada. Itu namanya wajib, nanti lawannya mustahil. Contoh, usia ayah kandung lebih tua dari anaknya, itu wajib apa mustahil? Usia ayah kandung lebih tua dari usia anaknya, itu wajib atau mustahil? Wajib. Menurut siapa? Menurut akal, bukan dikerjakan berpahala. Menurut akal wajib pasti. Ya, kalau kita balik, usia ayah kandung lebih muda dari anaknya, mustahil. Ya, itu tadi ilmu mantik mainnya di situ, bicara akal. Nanti baru masuk ke sana. Wujud keberadaan Allah masuk sifat wajib, maksudnya pasti. Mustahilnya lawannya adam. Tuhan tidak mungkin tidak ada. Wajibnya Tuhan pasti ada. Makanya nanti wajib dan mustahil itu bergandengan. Tuhan itu kidam, ada tanpa permulaan. Lawannya Tuhan ada dengan permulaan. Tuhan itu ada ulang tahunnya. Ya kan? Iya, makanya nanti Desember ada ulang tahun Tuhan. Cuma masuk akal enggak? Dalam Islam mustahil. Masa pencipta belakangan yang ciptaannya duluan? Ya kan? Ya, kan kalau agama tetangga begitu kan? Ya, tiap Desember ada ulang tahun Tuhan. Tahu lagi udah berapa usianya, kapan lahirnya. Ya kan mustahil, dalam Islam mustahil. Kenapa? Melanggar sifat yang kedua, kidam. Tuhan ada tanpa permulaan. Kalau ada namanya sifat hudud. Tadi ada dengan permulaan. Nanti dikaitkan ke sini, masuk ke ilmu mantik. Ya, bagaimana menata berpikir sampai jelas bahwa Tuhan itu ada misalnya. Masuknya di sini di poin mantik. Ya, contoh biar gampang nih. Dalam ilmu mantik nanti gitu menjelaskannya. Kalimat pertama, ya, alam semesta, ya, al-alam mutaghayyir, ya, pasti berubah.
Ini kalimat pertama. Ada nggak di alam ini yang nggak berubah? Nggak ada. Mau cepat mau lambat pasti berubah. Karpet yang bagus nanti mungkin berapa tahun kemudian berubah warnanya. Yang dicat akan lapuk. Semua akan berubah. Termasuk kita nih. Ya, mau yang pakai skincare ya tetap aja. Ya kan? Kenapa pakai skincare? Karena ingin melawan tuh anti aging katanya, ingin melawan penuaan, tapi tetap aja tua. Itu kan perubahan. Dan kita semua bagian dari alam semesta, makanya berubah. Baru masuk rumus yang kedua. Setiap yang berubah ada dengan permulaan. Atau bahasa yang lainnya, pernah tidak ada. Ya kan? Kita ini pernah nggak ada, baru dilahirkan oleh orang tua kita. Makanya kita berubah dari bayi, dewasa, ya kemudian senior kayak sekarang nih. Barulah masuk kesimpulannya nanti di kalimat ketiga. Ya. Alam semesta ada dengan permulaan. Tadi hudus. Sedangkan Tuhan sebaliknya, ada tanpa permulaan. Maka disebut kidam. Nanti bikin lagi rumus lagi. Gitu. Itu yang dua ini disebut muqaddimat, ya. Yang ketiga ini nanti konklusinya, kesimpulannya. Nah, ini mainnya mantik di sini. Ya, minimal ada dua kalimat pembuka lalu ditutup dengan kesimpulan. Syaratnya ya dua kalimatnya harus benar dan susunannya harus benar. Itu ya, nanti dalam mantik disebut ini kias. Gitu kira-kira. Nah, ini juga nanti banyak dipakai dalam kajian-kajian tauhid atau akidah. Kenapa? Karena tauhid dan akidah ini kita tidak hanya berdiskusi dengan sesama muslim, bahkan berdiskusi dengan orang-orang di luar Islam. Kalau dengan sesama muslim ya gampang, tinggal bawain ayat, bawain hadis, selesai. Tapi dengan orang-orang di luar Islam, mau nggak mereka mendengarkan Quran? Nggak mau nggak mendengarkan hadis? Nggak mau, maka satu-satunya dengan akal, ilmu mantik tadi. Oke ya, jadi wajib itu bukan artinya dikerjakan berpahala, tapi yang pasti adanya dan tidak mungkin, tidak atau mustahil kalau dianggap nggak ada. Nah, bicara Tuhan juga begitu, nanti dicari mana sifat wajibnya yang pasti ada dan mana yang mustahil, nggak mungkin ada. Itu ya. Yang pasti sifat wajib adalah sifat yang menjelaskan tentang ya kesempurnaan Allah. Sifat mustahil sifat yang ya menolak ya kecacatan dan kelemahan bagi Allah. Ya, ada pertanyaan? Kita langsung poin ketiga. Apa sih manfaatnya belajar tauhid? Perasaan makin puyeng aja. Ya, ngomongin Tuhan puyeng ya emang. Ya, makanya jangan dibayangin, pusing dibayangin, nggak bisa. Manfaatnya apa? Mengenal Allah. Ya. Kita mengenal sesama makhluk aja udah luar biasa. Kenal nih jamaah muhajirin udah seneng. Nanti ketemu di sana, di mana ya? Oh, di muhajirin kita ketemu. Ya kan? Ini sesama makhluk. Masa sih kita tahu nih kita ciptaan? Masa kita nggak pengen kenal sama pencipta kita? Kenapa? Karena dengan mengenal Allah, dengan cinta sama Allah dan cinta nanti dengan utusannya Nabi Muhammad SAW, itulah jalan paling mudah masuk surga. Surga punyanya Allah. Makanya kalau kita mau pengen masuk surga, ya harus kenal sama yang punya. Ya kan? Iya. Ya, dengan dalil yang meyakinkan. Dalil berikutnya bisa sukses karena kita kenal sama Allah, kita tahu yang Allah mau itu, yang masuk surga itu cirinya ini ya kita ikutin. Ya, nggak mungkin kita bisa masuk surga kalau nggak kenal dengan penciptanya. Gitu ya, itu cara paling gampang. Kenapa belajar tauhid? Biar kenal sama pencipta surga. Karena kita pengen masuk surga. Ya, dan nggak usah pengen ketemu sama penghuni neraka, nggak usah. Saya pengen ketemu iblis kayak apa sih, penasaran, saya nggak usah. Nanti ketemu di neraka. Ya, pengen ketemu Firaun kayak apa sih aslinya, nggak usah. Ya,
Keistimewaannya ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling agung. Kenapa? Karena tauhid berkaitan dengan Allah. Ya. Dalam Islam nanti dikatakan ketinggian ya, keilmuan itu dilihat dari objeknya, kita belajar apa. Walaupun sama-sama dokter, yang satu menangani manusia, objeknya manusia, yang satu dokter hewan. Dalam Islam lebih tinggi dokter yang fokus sama manusia, walaupun dia cuma dokter umum. Sedangkan yang dokter hewan mungkin dia udah master, udah dokter, udah apa. Tapi dalam Islam tetap bicara dua dokter ini yang paling tinggi derajatnya, yang fokus mengobati manusia. Yang mengobati hewan di bawah manusia. Kenapa? Karena manusia lebih tinggi derajatnya dari hewan. Bukan merendahkan dokter hewan, bukan. Karena yang dilihat objeknya. Sehebat apapun dokter hewan, tapi dalam Islam tetap lebih tinggi dokter yang mengobati penyakit manusia daripada dokter yang mengobati penyakit hewan. Kenapa? Karena manusia lebih tinggi derajatnya dari hewan. Apalagi kalau kita belajar tentang pencipta, yang lebih tinggi, udah nomor satu. Ilmu untuk memahami, untuk mengenal pencipta, ini ilmu nomor satu. Apa? Ilmu tauhid. Udah azan ya? Belum? Apa? Bel pulang tadi. Kemudian nanti mengenal para rasul, baru mengenal rukun 6 rukun ya, 6 rukun iman yang lainnya. Itulah fokus belajar tauhid ya. Tauhid belajar tentang 6 rukun iman. Azan dulu apa gimana? Azan dulu ya. Kita sedikit lagi. Ya, hubungan dengan ilmu yang lain. Ilmu tauhid adalah asal, dasar, pondasi bagi ilmu-ilmu Islam lainnya. Orang yang kuat dalam ilmu yang lain tapi lemah dalam tauhid bisa berpotensi bahkan keluar dari Islam. Nggak mungkin kita yakin dengan Quran kalau nggak yakin dengan dengan pencipta. Karena Quran adalah kalamullah, firman Allah. Bagaimana kita yakin kalau Quran firman Allah kalau dengan Allah saja kita ragu? Bagaimana mungkin kita yakin dengan Nabi Muhammad kalau dengan yang mengutus saja kita ragu? Muhammad itu utusan Allah, dengan Allahnya ragu. Gimana mau yakin dengan utusannya? Gimana kita yakin dengan hadis kalau hadis bersumber dari utusan Allah, kalau dengan Allahnya ragu? Ragu dengan Allah akan ragu dengan Quran, akan ragu dengan Nabi, akan ragu dengan hadis, akan ragu dengan keislaman lainnya. Makanya kenapa ilmu tauhid adalah dasar, asal, pondasi bagi semua keilmuan Islam. Ketika ragu di tauhid akan merusak semuanya. Ya. Saya nggak yakin nih kalau Quran firman Allah. Kenapa? Karena saya nggak yakin dengan Allahnya, ya sudah. Saya nggak yakin dengan nabinya karena saya juga nggak yakin dengan Allahnya, apalagi dengan utusannya dan seterusnya. Ya inilah yang mulai nanti ditembakkan sekarang. Makanya ada, kalau dulu ada ateis yang diwakili oleh PKI, nggak percaya Tuhan, sekarang ada lagi namanya deisme. Percaya adanya Tuhan tapi Tuhan itu nggak masuk akal. Bahaya juga. Ya. Kenapa? Orang kalau sudah nggak percaya adanya Tuhan, atau Tuhan itu nggak masuk akal, karena yang menurunkan halal dan haram itu ya Tuhan. Kalau orang nggak percaya Tuhan, semuanya halal, nggak ada yang haram. Ya, karena kita akan yakin, oh ayat ini bilang halal, ayat ini bilang haram, nih yang ini jadi haram, ini jadi halal. Kenapa? Karena dari Allah. Kalau sudah menolak Tuhan, maka semua yang ada jadi halal, nggak ada yang haram. Makanya lihat PKI kalau berkuasa apa? Yang dihajar rakyatnya sendiri. Ya kan? Di satu kampung ada 50% nih PKI, udah habis yang lainnya. Kenapa? Karena dalam doktrin PKI ya semua halal, karena nggak ada Tuhan. Ya, yang repot nih punya Tuhan tapi tetap aja yang haram dibikin halal, ini yang bahaya. Ya, berarti Tuhannya berubah dia. Ya kan? Iya, bukan menuhankan Allah, bisa menuhankan duit, menuhankan kekuasaan, itu yang jadi masalah. Makanya nanti diingatkan dalam Quran. Ya, kalau bahasa Qurannya,
menuhankan hawa nafsunya. Ya. Bahasa Qur'annya disebutnya menuhankan hawa nafsunya. Ya, nanti ilahahu hawahu. Ada 2 ayat bicara tentang ini. Nih ya, yang ini kita ambil ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini. Ya, ngakunya Tuhannya Allah, tapi sampai kantor ya Tuhannya bosnya. Ya kan? Nanti sampai mana Tuhannya duitnya dan seterusnya. Ya, teorinya aja begitu sampai masjid Tuhannya Allah betul, keluar masjid beda lagi. Ya, bahasa Qur'annya ya dia menuhankan hawa nafsu. Ini yang akhirnya yang haram pun jadi halal, atau yang halal jadi haram. Diingetin sama rakyatnya, aduh ini Indonesia suram. Yang nggak suka ya keluar dari Indonesia. Wah, ngeri banget itu. Ya bukan dibikin aja kenapa suram, tanya baik-baik ya, bukan disuruh keluar dari Indonesia. Ntar semua keluar bingung lagi. Ya. Akhirnya apa? Allah membiarkannya sesat. Ya, ditegur salah. Ya, ini dasar antek-antek asing loh, antek asing loh. Kita juga kenal juga asing kagak. Ya, hati-hati. Iya, kalau dia begini khawatir dia berubah, bukan Allah lagi Tuhannya tapi hawa nafsunya. Itu ya. Kita nggak ngomongin di sini, kita ngomongin Konoha ya. Ada pertanyaan? Ayo silakan. Mm-hmm. 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 Iya, iya. Yang pernah saya baca sih ya, kalau assalamualaikum itu sunnahnya, assalamunya itu masih tegak sini. Ya, assalamualaikumnya di sini baru warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, yang diajarkan begitu, assalamualaikum warahmatullah. Ditambahin boleh wabarakatuh nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ilal jannah lalu aninnar, saya belum tahu. Betul. Iya. 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 Benar ya, secara logika semua masuk iya. Tapi kan tadi itu bisa dibaca sebelum salam kan ada. Atau bahkan sesudah salam kita bisa berdoa. Ya, karena gini, bicara sholat itu kan pakemnya udah ada. Sholat itu kan dari takbir sampai salam kita disuruh ngikutin Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan yang pernah saya baca dari 4 mazhab itu memang tidak ada penjelasan itu. Ya, bukan berarti nggak ada. Sepanjang yang saya baca, saya belum pernah sampai ke arah sana. Yang saya baca cuma assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nanti kalau mau nambah as'alukal jannah, a'udzubika minan nar, bisa dibaca sebelum salam atau sesudah salam. Karena kan kita ada space doa kan. Setelah tahiyat, setelah sholawat, silahkan baca doa sambil nunggu imam salam. Ya, makanya sholat jangan bengong. Ya, ada orang sholat bengong, udah selesai baca diem. Iya, jangan. Iya. Wah, ini baru bapak doang nih. Bini saya aja ampun-ampun dengernya. Ya. Oke. Iya. Oke ya. Iya, kita tadi ada pertanyaan tentang masalah fikih ya. Dalam kajian fikih gini, bicara ibadah ya.
Kapan ibadah itu sah? Satu, syarat dikerjakan, rukun dikerjakan, pembatal ditinggalkan. Oke, ini aja yang penting. Syarat nanti ada dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Ini dikerjakan sebelum sholat nih. Nanti syarat wajib Islam, balik gitu ya, berakal sehat. Syarat sah, nutup aurat, menghadap kiblat, ya, bersuci dan seterusnya. Nah, biasanya kita nanti masalah di sini nih, di rukun. Rukun itu ada 13. Nah, dari 13 rukun ini ada 5 rukun bacaan. Berarti apa? Mulutnya harus qomat kamit, bukan baca mantra ya. Qomat kamit maksudnya gerak, nggak boleh mingkem. Dalam sholat ada 5 rukun yang bacaan, mulutnya gerak, qomat kamit. Kalau mulutnya mingkem di 5 ini, sholatnya nggak sah. Oke, apa itu? Satu, apa? Bukan usolli. Apa satu? Baca takbiratul ihram atau baca Allahu Akbar. Yang pertama, takbir memulai sholat harus gerak mulutnya walaupun suaranya pelan. Allahu Akbar. Tangannya nggak diangkat nggak apa-apa. Allahu Akbar, sah. Tapi mulutnya diam, nggak sah. Ya, karena takbiratul ihram artinya membaca Allahu Akbar pertama kali pembuka sholat. Memulai sholat mulut harus gerak. Yang kedua, baca Al-Fatihah. Harus. Saya baca Fatihah dalam hati aja Pak Ustadz. Diem aja. Nggak boleh, nggak sah. Harus gerak. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Harus gerak juga. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat atau at-tahiyatulillah wa sholawatut thayyibat. Pokoknya baca tahiyat sampai syahadat mulutnya harus gerak walaupun suaranya pelan. Ya. Yang keempat, membaca sholawat Nabi setelah tahiyat akhir. Allahumma sholli ala, itu juga harus gerak. Ya. Nanti mau pakai Sayyidina nggak pakai Sayyidina itu urusan belakangan. Jangan berantem gara-gara Sayyidina, akhirnya kita kagak sholat. Ya. Yang terakhir, ya, membaca salam pertama. Ini juga harus ngomong Assalamualaikum warahmatullah. Dalam mazhab Syafi'i, salam pertama penutup sholat. Kalau mazhab Hambali yang di Arab Saudi, salam kedua penutup sholat. Ya, makanya mazhabnya yang benar yang mana? Jangan comot-comot. Bedanya apa? Kalau pakai Syafi'i, habis salam pertama, maaf kentut, sah sholatnya, karena udah ditutup. Tapi kalau pakai Hambali, habis salam pertama kentut, ulang dari awal. Orang belum ditutup kan nutupnya salam kedua. Ya, itu. Nah, 5 ini harus gerak mulutnya. Ya, walaupun suaranya pelan banget nggak apa-apa, yang penting mulutnya gerak. Satu saja kita nggak baca, nggak sah. Selain 5 ini nggak dibaca, sholatnya sah. Di luar 5 ini hukumnya sunnah, nggak wajib. Oke ya? Ya. Oke, udah qomat ya? Oke, kita tutup ya. Sama, belum selesai, baru 5 nih. Ya udah, nantilah kita lanjut aja. Oke, kita tutup ya sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.